Halo, selamat datang kembali di video Miss Anak-anak Miss. Oke, kali ini kita lanjut materi kita mengenai eksponen pecahan. Miss harap kalian tetap semangat dan pastinya tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, kita langsung saja mulai ya mengenai eksponen pecahan. Nah, eksponen pecahan kita definisikan sebagai jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan M dan N bilangan bulat positif, maka ketika ada A pangkat M per N itu sama dengan akar N dari A pangkat M. Atau sebaliknya, jika ada akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, kok bisa begitu ya? Yuk, Miss ajari gimana asal dari kenapa A pangkat M per N itu sama dengan akar N dari A pangkat M atau sebaliknya. Nah, kita misalkan akar 2 itu sama dengan 2 pangkat A. Lalu kita sama-sama kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Berarti akar 2 kuadrat sama dengan 2 pangkat A dikuadratkan. Nah, ketika akar dikuadratkan maka dia tinggal 2 itu sama dengan ini, makanya jadinya 2 pangkat. Kalau 2 pangkat A dikuadratkan maka pangkatnya dikali jadi 2 pangkat 2A. Nah, sehingga ini kan 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2A. Maka 1 itu sama dengan 2A. Pangkat yang di sini pasti sama dengan pangkat yang di sebelah kanannya, supaya 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2A. Maka kita dapat A-nya itu sama dengan 1/2. Nah, akar 2 itu berarti sama dengan 2 pangkat 1/2. Karena kan akar 2 itu sama dengan 2 pangkat A, A-nya setengah. Nah, di sini akar 2 itu kan di sini kan akar 2 dari 2 pangkat 1. Maka kita sesuaikan dengan definisinya sehingga kita peroleh bahwa akar N dari A pangkat M itu sama dengan 2 pangkat M-nya berapa? 1 itu kan sama dengan M-nya kan? Lalu 2 sama dengan N-nya gitu. Maka akar N dari A pangkat M itu sama dengan 2 pangkat M per N. Inilah dia untuk menurut definisinya. Jadi jangan bingung ketika ada dikatakan eksponen pecahan. Nah, kan di definisinya kan jika A lebih dari atau sama dengan 0, artinya A-nya itu kan positif. Emang Miss gak boleh A-nya negatif? Boleh, namun ada syaratnya. A boleh negatif ketika apa? Jika N itu apa? Akar darinya. Berarti jika N-nya bilangan ganjil. Nah, ini harus kita garis bawahi. A boleh negatif jika N-nya bilangan ganjil. Contohnya misalkan gini. Kalau ditanya akar pangkat 3 dari -1. Berarti kan itu artinya kan kita harus cari berapa dipangkatkan 3K itu hasilnya supaya -1. Berarti kan akar pangkat 3 dari -1 pangkat 3. Maka dari sini kan kita peroleh bahwa kan -1 pangkat 3 kan tetap -1. Barulah pas dia bawa -1 pangkat 3/3. Ini M-nya, ini N-nya, dapatlah dia -1. Ini jadinya terdefinisi. Namun ketika N-nya genap, maka A-nya nggak boleh negatif. Kenapa? Misalkan akar 2 dari -1. Nah, apakah ada? Kalau kita cari nanti -1 pangkat berapa? Kalau dikuadratkan hasilnya -1, kan dia jadinya tidak terdefinisi pada bilangan real. Dia terdefinisinya hanya pada bilangan yang tidak real. Jadi untuk eksponen pecahan ini A itu sebiasanya lebih dari atau sama dengan 0, dan ketika dia negatif maka N-nya haruslah bilangan yang ganjil. Maka ini kita buat tidak
terdefinisi pada bilangan real. Pada bilangan real. Oke, jadi anak-anak Miss, untuk eksponen pecahan juga berlaku sifat-sifat eksponen pada eksponen bilangan bulat, yang dari A pangkat M dikali A pangkat N, dari A pangkat M per A pangkat N, dan seterusnya. Oke, nah yuk kita kerjakan contoh soalnya ya. Nah, gimana cara kita untuk mengubah bentuk ini menjadi bentuk eksponen pecahan? Akar dari 5, berarti kan akar itu kan akar 2 dari 5 itu 5 pangkat 1, maka ini M-nya, ini N-nya, ini jadi 5 pangkat 1 per 2. Oke, lalu ini akar pangkat 3 dari 32. Nah, kita cari dulu apakah 32 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk berapa pangkat berapa. Nah, ternyata 32 itu 2 pangkat 5, berarti akar 3 dari 2 pangkat 5. Ini M, ini N-nya, sehingga kita buat jadi 2 pangkat 5 per 3. Nah, selanjutnya, nah ini sama dengan 2 kali X pangkat 2 dikali. Nah, ini kalau kita buat ke bentuk eksponen pecahannya, maka dia jadi X pangkat 5 per 3. Nah, berarti ini kan sesuai dengan sama seperti sifat pada eksponen bilangan bulat. Ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka karena sama-sama bilangan yang dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadinya 2 dikali X pangkat 2 ditambah 5 per 3. Sehingga ini sama dengan 2 kali X pangkat ini sama-sama per 3. 3 bagi 1, 3 kali 2, 6 tambah 5. Maka dia jadinya 2 kali X pangkat 6 tambah 5, 11. Berarti 11 per 3. Nah, selanjutnya untuk yang bagian D, ini jadinya 3 kali X pangkat 3 per, ini kita buat dulu ke bentuk eksponen pecahannya menjadi X pangkat 4 per 3. Maka sama dengan, nah sesuai dengan sifat eksponen pada bilangan bulat, ketika ada A pangkat M per A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangkan. Maka ini 3 kali X pangkat 3 dikurang 4 per 3. Ini M-nya, ini N-nya. Maka ini sama dengan 3 kali X sama-sama per 3. Ini 9 dikurang 4. Maka jadi 3 kali X pangkat 9 kurang 4, 5, berarti 5 per 3. Begitu dia ya. Jadi sifat-sifatnya sama seperti pada sifat eksponen bilangan bulat. Jadi tinggal kita memahami gimana pengubahan dari yang dalam akar menjadi bentuk eksponen pecahan. Lalu ketika ada operasi seperti ini, sama seperti pada eksponen pada bilangan bulat. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik anak-anak Mi. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. See you.